Nah dorohan, kayak sesajen gitu kan, kumplit ya. Mun aya rezekina beureunan mencit-mencit domba kan gitulah istilahna mah. Mun eueuh nya mencit hayam, nya eueuh teh nya mencit diri eta. Dari mana Kang? Karawang. Woi, goyang Karawang. Wah. Ya kan? Pasti orang Karawang di luar pastilah itu. Pasti. Bisa jadi 9 dari 10 orang ketika ngaku dari Karawang pasti ada ujaran begitu. Woi, goyang Karawang. Akhirnya dia terbangun, masuk, keluar tol. Dia langsung nyeletuk. Udah masuk Karawang ya. Kan gitu. Gening apal. Kok tahu? Ya jalannya sudah mulai goyang. Kita belakangan ini memang bahasnya yang isu-isu serius lah. Kali ini kita ngomong dulu tentang Karawang. Kalau bahasa jero nama ngaji heula. Tapi ngaji tentang Karawang. Emang Karawang itu dengan segudang keunikannya baik secara kultur, budaya, seni dan lain sebagainya nggak akan habis kalau dibahas. Inilah titik temu, menyambung cerita, menginspirasi harapan. Di depan saya sekarang ada tokoh seni dan budaya. Ini cukup dikenal lah di kalangan masyarakat, terutama pegiat seni. Ada Wahenhen. Assalamualaikum Wak. Waalaikumsalam. Kumaha damang? Pangestu. Kalau orang itu tuh enak jawabnya. Tadi agak sedikit lama nunggu, nggak apa-apa Pak ya? Gak apa-apa, udah biasa. Lagi santai kan? Iya. Gimana? Sekarang lagi sibuk apa nih? Mempersiapkan atau sibuk? Menata diri aja. Selalu menata diri. Menata diri. Ini yang nggak bisa habis. Diawali tadi harus ngaji. Iya. Harus dikaji baru diuji. Nah, saya baru bisa menyampaikan. emang kalau ngomong sama tokoh budaya itu gini ya. Jero, cek saya gak jero. Alamatan sumur kali. Jadi makanya kudu digali gitu. Gitu. Tapi keluarga sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Iyalah alhamdulillah. Sehat. Karawang juga memang masih butuh figur seperti Wahenhen yang selalu memperhatikan gerak-gerik para pegiat seni dan budaya di Karawang. Ya. Makanya maaf. Dalam 5 jari punya simbol. Nah, apa tuh? Gitu kan. Dalam simbol ada tinggi, ada telingking, ada telunjuk, ada jempol. Ya maaf. Jangan berasumsi. Maka simbol saya mah gini. Nah, apa tuh? Istilahnya kan orang top yang terjepit. Iya kan? Banyak kok. Kalau berbicara tentang sampean, kamu hebat. Iya kan? Kamu kecil. Sana deh gitu kan. Tapi kalau saya, gitu kan, akhirnya begini. Karena saking topnya terjepit oleh aturan dan segala sesuatu dan nasib. Iya. Gitu kan. Perekonomian akhirnya kejepit gitu. Jadi jangan negatif ya konotasinya. Jangan konotasi Kan negatif dong. di pewayangan Bima juga gini kan? Iya. Kuku Bima. Kuku sawah. Nah gitu, itu satu simbol. Iya kan? Tapi akan lebih baik kalau kita menjabarkan. Iya. Linking juga kita punya makna. Oke. Akhirnya kan orang banyak yang brutal metal, kekerasan. Kalau ini sudah berbicara tiga-tiganya udah luar biasa. Dalam bahasa isyarat ini kan love kan? Love. Cinta. Gitu. Iya kan? Kalau nggak salah, bener nggak sih? Kan sudut pandang. Iya. Akhirnya kembalikanlah kepada salah satu kepalan, masukkanlah ke dalam lubuk yang hati paling dalam. Makanya dikaji. Kan ini baru mengaji. Iya. Terus dikaji, masukkan, diuji oleh kita benar atau tidak, baru dikeluarkan. Ini salah skrip nggak sih gue? Ini bahas soal seni budaya apa filsafat nih ntar? Ini kan satu-satu contoh. Makanya berangkat dari hal itu, barulah kita mengenal. Culture yang segala halnya. Iya. Tak kenal maka tak sayang. Tah eta pisan. Udah, asli orang Karawang kan? Asli. Maksudnya saya asli orang Cikampek. Unik. Di Kabupaten Karawang ini. Nah, gening unik. Orang Cikampek nggak mau di KTP-nya ditulis
Tempat tanggal lahir Karawang, pasti akan Cikampek nulisnya. Oh gitu. Coba berangkat mal ditulis Karawang gitu mal. Bung. Cikampek cenah gitu. Gitu. Nah. Ada teh. Oh itu berarti uniknya. Unik gitu kan. Tapi lamun kecamatan lain mah enggak. Pangkal Perjuangan itu Tugu Pangkal Perjuangan itu adanya di Cikampek, maka unik. Monumen lagi di jero. Oke. Di gedung BNI 46 di Cikampek kan itu ada gedung ya. Nah di depannya itu ada monumen. Nah itu monumen Pangkal Perjuangan yang sebenarnya. Kedua pernah mencoba melakukan napak tilas atau kirap merah putih dari Tugu Pangkal Perjuangan sampai ke Tugu Rengas Dengklok. Waktu musim pandemi saya tidak mungkin untuk seremonial itu dipergunakan. Berarti udah lama ya berkecimpung di dunia seni dan budaya, udah hampir sepanjang hidup meren ya? Ya alhamdulillah. Gitu kan. Ya latar belakang saya adalah guru olahraga sebetulnya. Terus menggeluti jadi manusiawi. Manusia tukang nakolan awi. Udah serius gua beneran. Ya serius-serius coba. Atuh ngaronda baru tok. Kan manusiawi jadi pemain calung. Iya, oke. Memberikan satu bentuk hiburan. Nah, eta lah hari tahun hayang disengsirikeun gitu nya. Sakalina disengsirikeun ambek aya eta teh sarua gitu. Disengsirikeun ku istri mah di rumah disengsirikeun ngambek. Naon sih disengsirikeun. Tapi ya disengsirikeun ku lobaan mah gitu. Atoh gitu. Atoh, sebab dibayar. Oh. Ari ku pamajikan mah teu. Malah minta bayaran. Ya berarti tahu lah sedikit banyak tentang Karawang karena kan waktu mengajarkan kita kehidupan kan, apalagi sedikitnya menjadi saksi perkembangan Kabupaten Karawang dari masa ke masa, ya kan. Apal meureun katingali tina umurna, tina wajahna meskipun masih ABG katanya tadi. Ya, ABG tapi kan Aki-aki. Ya, maksud saya gitu. Paling tidak kan menjadi bagian dari sejarah kehidupan Karawang meskipun tidak hidup pada zaman bermulanya Karawang itu ada gitu ya, tapi paling tidak mungkin melalui banyak penelitian, cerita dari orang tua dan lain sebagainya. Saya jadi gini, saya memang besar di Karawang. Jadi sejak SD, SMP, SLTA sampai kuliah di Karawang gitu. Hidup di Karawang, sepanjang hidup saya di Karawang. Meskipun numpang lahir doang di tanah kelahiran ibu waktu itu. Ini Karawang ini menurut sepengetahuan Wahenhen itu bermulanya dari mana sih gitu. Kalau dulu seingat saya waktu saya masih SD tuh diajarin Karawang itu artinya dari Karawaan karena dulu banyak rawa-rawa sehingga disebutlah Karawaan atau kemudian menjadi Karawang. Ya punten kalau saya salah dikoreksi gitu. Gimana Pak? Banyak berasumsi tentang nama. Ya kan, ya Karawang, Kerawang, Karawanan segala macam. Ya asumsinya banyak. Tapi orang banyak membuat statementnya masing-masing lah, silakan aja. Yang penting kita cintai Karawangnya. Intinya seperti itu. Tapi saya paling sebel, gitu, kan? Paling sebel giwa, ayo mengaku-ngaku orang Karawang, tapi ngomongnya tuh masih Kerawang. Kerawang masih menuju pada ada keraknya uang. Oh, sebenarnya Kerawang apa Karawang sih? Jadi kan gini. Kalau kita lihat ya gambaran, kara itu kan ya satu rangkaian ya. Saya sebetulnya tidak berani untuk mengutarakan. Maksud saya gini, Karawang kayak gitu kan. Tidak semena-mena orang akan menceritakan Karawang dengan ya maaf kata, apalagi dengan seperti hal ini. Cukup saya menjunjung tinggi satu poin nama itu sendiri ya harus saya kumplit budaya. Saya tadi di luar sudah mengutarakan. Ayo rek nyaritakeun babat Karawang. Gitu kan. Tapi dengan konsepnya harus ikuti dulu aturannya. Berarti nggak bisa sembarangan ya? Nggak bisa.
Ya kalau menceritakan mungkin babat-babat yang lain mah bisalah asal muasalnya segala macam. Makanya kalau saya berbicara Karawang, saya penganut yang mengikuti aturan para sepuh. Ulang tahun Karawang teh 10 mulut. Oh, 10 mulut. 10 mulut ulang tahun Karawang, karena pada saat itu pemberian nama Karawang dan lahirlah Karawang gitu kan. Wah, banyak pan Karawang baheula mah lega. Purwakarta, Subang termasuk, Indramayu termasuk Karawang. Sampai Bekasi juga masuk Karawang kan. Tapi kalau Kabupaten Karawang ya sepakat tanggal 14 September. Oh iya beda ya. Kabupaten. Kalau ulang tahun Karawang yang tadi disebutkan kalau ulang tahun Kabupaten Karawang 14 September hanya diikuti oleh 30 kecamatan yang ada di kabupaten. Iya gitu. iya benar. Jadi kalau 10 mulut mah ya ayolah tawasul, nah dorohan, ya sesajen gitu kan, kumplit ya. Mun aya rezekina beureunan mencit-mencit domba kan gitulah istilah nama. Mun eueuh nya mencit hayam, nya eueuh teh nya mencit diri eta. Aduh. Mencit reungit. Ulah ada pandang sagede. Terus ini ya kita Karawang kayak misalnya nih saya nih kalau keluar daerah ke mana gitu kan, kalau ditanya dari mana Kang? Karawang. Woi, goyang Karawang. Wah. Ya kan? Pasti orang Karawang di luar pastilah itu. Pasti. Bisa jadi 9 dari 10 orang ketika ngaku dari Karawang pasti ada ujaran begitu. Woi, goyang Karawang. Asik ya. Itu kan. Nah, sekarang kita lihat dulu orang yang mengatakan itu, kita lihat face-nya. Kadang-kadang kalau kita lihat kostumnya, atau kita lihat gesturnya, gitu kan? Ini yang ngomong asik goyang Karawang, kumaha sih jalan mana? Hidung belang lain. Kalau mau hidung belang atau mau asumsi orang, pasti akan berbicaranya lain. Ya tuh. Ya. Pasti akan berkonotasi kepada negatif. Tapi kan lamun mau pakai lengkap segala macam. Karawang, goyang Karawang. Nah, tergantung dari sudut pandang orang yang mengatakan. Dan banyak yang mengatakan kalau hashtagnya Karawang ya penyemangat sebetulnya. Gitu kan? Kalau kita lihat hashtag yang sesungguhnya ya penyemangat lah. Ayo goyang Karawang. Kan gitu. Titik temu goyangan Karawang. Kan gitu. Jadi sebenarnya gini, goyang Karawang itu diasumsikan pada seni atau budaya. Seni dengan budaya kan beda kan? Beda. Seni atau budaya. Maksud saya begini. Ini kan kalau kita searching di internet zaman ayeuna mah ya. Jadi goyang Karawang itu adalah sebuah gestur. Amun pas panen gitunya. Jadi ada gestur goyang gitu. Ada lagi yang menerjemahkan ketika zaman kolonial Belanda berperang, pejuang-pejuang kita. Jadi ayo goyangkan Karawang gitu kan. Tadi tuh nyambung kata semangat. Hashtag. Gimana dari aluran sejarah itu menurut perspektif WNN nih? Kan begini, saya katakan tadi, kalau untuk koloni para pejuang, gitu kan, kalau pejuang sudah mengeluarkan simbolnya goyang Karawang, akan menjadikan penyemangat buat para pasukannya. Untuk para pasukannya untuk benar-benar membela tanah air, membela ibu pertiwinya dengan pekikan. Ayo kita goyang Karawang, merdeka. Semua kan berbicara seperti itu. Nah, itu untuk para pejuang, penyemangat. Dan untuk para pelaku seni pun untuk mengatakan, ayo kita udah punya hashtagnya ini gitu. Kenapa nu dipopulerkan teh goyang Karawang? Da baheula mah boga interaksi. Iya kan? Karawang punya interaksi dong. Nah, banyak dulu kan banyak simbol-simbol. Udah jarang dengar tuh sekarang lagi interaksi ya. Nah, itulah. Ayo kembalikan. Saya masih ingat tuh, interaksi indah, tertib, aman dan bersih. Wih, bener udah berarti sekolahna. Nah, kalau seandainya kita kembali seperti hal itu, nanti kalau mau menggali tentang interaksi, ya ada kan podcast berikutnya. Kan untuk pengembalian. Sekarang untuk para pejuang, untuk para religi,
Ya kan, para ulama, para kiai yang ada, ustadz di Kabupaten Karawang semua bersatu untuk menyatakan segala sesuatu. Para ulama, para kiai sudah bergabung di Karawang, akan menggoyang Karawang untuk mengembalikan. Itu kan. Siap. Untuk seniman sama. Siap. Kalau ulah teu ieu bisi saya ieu euy teu kataekan ke. Bisa dikatakan ke stres. Gitu. Minum dulu. Boleh. Mang Komeng minum katanya. Apa Wak, ngopi, air putih apa? Yang ada di sini aja. Gua mah dah talang ngarepotkeun gua mah. Paling ngesal. Paling saya ngomong yang wah nanti kudu ini jalan ya otak kiri otak kanan ke mana ya lompatna. Santai. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Mang Komeng. Wih, luar biasa. Wih. Mantap ya. Inspirasi harapan. Menyambung cerita, menginspirasi harapan. Menyambung cerita ya. Betul. Coba diminum nih airnya nih. Enggak, Wak. Sabuat saya nama kayak di imah. Nanti itu mau cai di imah tuh. Luar biasa. Ya. Lanjut Wak. Berarti sebetulnya itu, tapi kan yang sekarang ini dikenal sama masyarakat, terutama setelah hitsnya lagu yang dibawakan oleh Lilis Karlina waktu itu. Namun zaman ayeuna mah viral merenya, tapi zaman dulu mah hits gitu ya. Sehingga konotasi goyang Karawang ini bergeser nih. Ya kan? Jadi kayak dari budaya ke seni. Benar. Malah ada satu bentuk humor begini. Salah satu bentuk humor, kebetulan ada teman yang maaf tunanetra dari Jakarta. Mau bermain lah ke rumah. Mungkin di perjalanan dia kan nggak melihat segala sesuatunya, akhirnya dia terbangun masuk keluar tol, dia langsung nyeletuk, udah masuk Karawang ya, kan gitu. Bening apal, kau tahu? Ya jalannya sudah mulai goyang. Bener lagi. Coba aja keluar tol Karawang. Iya. Bener lagi. Intersek. Goyang nggak? Iya. Sanur tanggung jawab ke jalan. Wah panjang Wak, ceritanya panjang itu mah. Apa provinsi, apa nasional? Yang mengedikan kadinya, yang bisa riwayat. Ngabahas jalan mah ke dewe. Kan itu bagian anak. Iya. Udah mau kebagian. Karena udah berapa generasi kan itu masih belum. Ya. Inilah. Makanya saya kadang-kadang juga punya teman masuk. Wah, edan euy Karawang edan mah berubah cenah. Oh, dong ganti wajah ulah ya ningali gedung luhur teh di kota wae di Karawang ge. Kan seuseut baheula mah cik urang teh kitu nya. Ayeuna mah ningali gedung teh luhur gitu. Jakal cik teh penataanana teu make tetekon pamali cik teh gitu. Naon wa daya serapna euy cai teh cai kamarana gitu. Matak pantesan aing babari banjir loba gedung gitu. Oh, betul. Teu make tetekon pamali. Naon wae teh teh Wak? Ngaguar di pamali teh panjang dewa. Aduh, pamali itu salah satu simbol atau semboyan. Ya kan? Orang tua dulu kalau disebutkan pamali begitu ajrih, begitu hormat, begitu takut. Jadi siga makhluk naon itu pamali teh gitu nya. Weh, teh pamali ulah sangtung gawang pato we pamali dahar teh ulah ditageuy. Pamali magrib ulah keluar gitu kan. Nah itu orang tua mengatakan pamali, maka sok ditanyakeun mari pamali teh naon sih gitu. Lah geus teu kudu hayang nyong. Nurut we. Nah ilmu teh kana pika di diana, tidak pernah dijabarkan gitu kan. Palabamun dijabarkeun ge bikin lieureun karunya. Malah loba teh akhirnya jadi dipake. Gitu kan. Kan kok iya apalagi kan orang-orang modern gitu ya, Gen Z lah ini gitu kan. Geus teu kapake Wak pamali teh. Malah diplesetkeun. Oh, kayak Bu Mali ge teu naon cenah. Pamalina ge eueuh geus paeh cenah. Cai teh ya umum. Kan gitu. Ya sekarang satu contoh kan ya. Sunda teh panah jarang. Ya kan lain suku tapi ajaran itu pengembangan. Nah seperti hal itu jadi geus lah leungitan. Iya kan? Geus lah leungitan. Da komo pamalina ge geus dipake. Nya.
rek ngadegeun imah ge ayeuna mah poe naon we sahayangna. Nulis we, Wak, nulis bahasa Sunda we kadang-kadang saya malah mun maca di medsos sok hayang seuri gitu loh banu salah nulis nanti. Kadang-kadang nya kan aya gitu kan. Pupus jadi pepes gitu. Ya, pupus jadi pepes. Pepeling jadi pupeuing. Pepeling. Kan itu tergantung aya nulis anu make y aya gitu kan anu make u aya u-nya. Itu penulis olah. Iya banyak lah. Balik lagi ke ini tadi ngomongin. Tapi ngeuna aku bahasa Sunda teh. Gitunya. Sudah go internasional. Go internasional. Satu contoh lah mun bahasa nyebutkeun ngabuburit bahasa Indonesia naon? Nyonyor. Sore-sorein. Ah, ya kan. Teu nyambungnya. Tapi ngabuburit jadi apa? Jadi istilah nasional ya. Ke daerah saja nih. Nunggu maghrib padahal kan gitu. Ngabuburit. Nunggu maghrib. Oh, ngabuburit. Oh ya silakan lanjutin ntar ketemu di acara ngabuburit. Iya bener. Kan gitu. Bahkan jadi judul acara gitu ya. Ngabuburit bareng saha artisna gitu ya. Artisnya. Nah, eta. Iya bener. Banyak yang dipakai udah. Jadi nasional. Iya, jadi bahasa yang lebih luas lah gitu. Iya tadi ya itu berarti kan goyang Karawang itu ada berbagai macam perspektif ya. Cuma kan yang ingin kita bahas di sini adalah sangat disayangkannya yaitu ketika dikonotasikan negatif. Apalagi kepada hal-hal yang apa ya? Bukan tabu ya saya ngomongin ini, hal-hal yang berbau esek-esek gitu kan. Ada tuh. Ada. Bener nggak? Ada. Ya Pak, ya. Saya katakan yuk kita lihat dulu yang gesturnya nyaritakeun gitu. Mencara nyebutnya begitu, gitu kan. Tetapi bagi orang-orang yang para pejuang mah sakral nyebutkeun goyang Karawang teh teu meunang sawabarangan gitu. Oh, kan. Gitu. Karena itu adalah semboyan untuk lain jelema samanea we di Indonesia nu nyebut teh. Kita goyangkan Karawang. Jadi itu gitu. Bentuk kayak komando sekaligus penyemangat gitu ya. Contoh begini kan, kita melihat kejadian aja terkecil di Karawang. Ya ada waktu dan tempat dan tertentunya itu akan jadi berita nasional. Satu contoh peristiwa pada saat itu di Rengas Dengklok. Gara-gara ngarak bedug. Iya kan? Ngarak bedug tepira akhirnya dirame. Jadi berita nasional. Tapi kan ditarulisan pribumi, warung-warung toko-toko. Ya kan dulu pernah terjadi. Iya. Terus di Johar pada tahun sekian pernah terjadi juga. Itu akan jadi berita nasional kan. Kalau ada sesuatu hal mah gitu. Iya. Iya makanya Karawang gitu. Apa namanya ini juga jangan sampai di framing negatif gitu kan goyang Karawang itu. Jangan. Padahal tadi sakral kan kata gua. Ya mudah-mudahan nanti yang lihat ini kan jadi lebih memahami bahwa tidak ada konotasi negatif sebetulnya dalam goyang Karawang itu, bahkan memiliki sakralitas gitu di kata-kata goyang Karawang ini. Ya saya mengajak kepada teman-teman, mengajak para pemirsa. Yuk goyang Karawang tuh mulai dipakai asumsi cerega tuh. Gitu kan? Ya para pejuang kita membuat satu pekik kemerdekaan itu sekalinya Karawang goyang. Hancur lah semuanya kan begitu. Ya, heunder we pokona mun Karawang geus oyag mah gitu kan. Sudah oyag mah Karawang. Karena apa? Akan menjadi berita nasional atau barometer. Iya. Kan gitu. Nah, kalau dari tadi yang udah kita bahas soal goyang Karawang nih, Wahenen sendiri melihat peran pemerintah daerah dalam rangka ya apakah itu mempromosikan atau apa ya istilahnya supaya goyang Karawang ini tidak memiliki citra negatif atau konotasi negatif. Itu gimana di perspektifnya WNN? Kita jangan melihat kepada pemerintahnya, kepada SDM dan warga Karawangnya sendiri saja dulu kan. Nah, oke. Ya dengan membuat satu nama kita berada di Karawang, punya hashtag di Karawang ini adalah wah jadikan goyang Karawang, tapi buat orang Karawang mah dah adem weh. Iya kan? Dengan dapat julukan ini segala macam banyak membuat julukan di Karawang teh kan gitu ya. Disebutkan kota padi, kota industri dan segala macamnya. Itu kalau lihat peta yang sesungguhnya mah sudah buat Karawang Selatan itu tetap dijadikan menjadikan paru-parunya
Karawang. Kan? Dengan penghijauan dan tidak ada pohon dirubah jadi beton, industri, ya kan? Ya. Dan untuk di utara itu sebetulnya pabrikasi disilahkan di sana, tapi bukan berbentuk industri jadi home industry. Gitu. Ada pabriknya di sana karena tidak ada yang dirugikan. Kalau ada industrinya di selatan, gitu kan, banyak ini yang jadi korban. Wilayah tengah dan wilayah utara karena apa? Limbah pertama melalui saluran Citarum itu sendiri. Pare tebalener, sumber air juga. Babari pisan. Karena apa? Karena serapan-serapannya sudah diganti ku beton, dan beton mau nyerap cair. Kan begitu. Nah, itu satu contohnya pindahkan kan dia. Ini penghijauan. Tapi sekarang udah terlanjur. Ya kita benahi lah sekarang paling gitu. Terus ya kembalikan. Kita punya semboyan dulu mah masyarakatnya resep karena gotong royong. Tapi sekarang mana? Iya. Susah. Kerja baktinya kudu di kuliah. Kebersihan kota. Iya. Pergeseran itu kan terjadi karena ya zaman berubah itu ya. Kayak tadi Karawang kota lumbung padi, kemudian kota industri dan seterusnya. Malah sekarang jadi kota urban. Ada, Pak. Saya punya datanya. Dari 2,7 juta sekarang, 2,7 juta penduduk Karawang itu 1,4 juta lebihnya adalah pendatang. Betul. Karena apa? Ada gula, ada semut. Iya benar. Karena kan Karawang sebagai salah satu kota industri terbesar se-Asia, makanya banyak orang yang berbondong-bondong kan cari kerja ke sini. Iya. Kemudian tinggal di sini. Ada masanya itu. Nah, ada masanya. Biar ada korelasinya, saya bahas itu sehingga populasi orang Karawang ini menjadi lebih sedikit nih ketimbang pendatang. Kalau seni dan budayanya nggak dilestarikan dengan baik, ini lama-lama bisa jadi hilang nggak sih? Atau malah terlupakan gitu? Pasti akan terlupakan. Pasti itu akan terjadi. Kalau seandainya seperti hal itu. Untuk cara menggairahkannya kembali ya, saya katakan tadi genwelah dimakan oleh waktu gulanya ini. Dan di gorogotan wae mah gula ge pasti bea. Itu kan sakeler ge. Iya kan? Ya udah jelas lah. Satu contoh industri yang ada di Karawang sekian industri. Gitu kan? Ya. Nah, sekarang ada beberapa industri yang sudah gulung tikar. Karena tidak mampu untuk bayar upah, ya. Upah. Ya kan, berkembang terus mereka. Nuntut wae terus, gaji geus pangluhur lagi. Karena apa? Lu puas nah. Tapi kalau disyukuri nikmat, geus da gaji lagi menang itu sakit tuh atuh. Iya. Ya kan, kemampuannya kabeli motor gitu kan. Kudu hayang meuli mobil. Iya, maksud saya adalah lebih gede. Dengan kondisi tadi yang saya sebutkan itu, ini mempersempit ruang gerak para pelaku seni dan budaya. Betul. Ditunjukkan dengan minimnya event-event atau kegiatan-kegiatan yang berbau seni dan budaya. Nah, ini merasa tepat saya sampaikan ke Wanen karena kan Wanen pegiat ya, pelaku sekaligus seni budaya di Karawang. Kenapa itu bisa terjadi gitu? Jarang aja nama gitu gelaran-gelaran budaya. Bahkan ada beberapa kesenian tradisional yang khas atau asli Karawang itu udah mulai terlupakan. Topeng Banjet contoh. Jarang aja nama namun hajatan nanggap topeng Banjet. Nah kembali jika tuh para seniman dan budayawan jangan dipelintir karena masuk ke ranah yang menggeliat temilu politikan lah bahasa nama politik itu lainnya. Soalnya berapresiasi seni. Terus yang kedua begini. Fasilitas untuk pementasan para seniman di Karawang sudah representatif. Sebetulnya sudah ada. Kalau kita lihat di Kampung Budaya ada, buat pagelaran, buat panggung. Terus di kantor Dinas Pariwisata Budaya ada juga. Di Gor Panatayuda. Ya. Terus di Museum Balindung yang di belakang Pemda itu juga ada panggung. Terus di Kesdim sendiri juga di belakang tuh kan ada juga. Terus di Karangpawitan juga ada panggung juga. Gitu kan. Para seniman itu sebetulnya pengen melakukan kegiatan seni di situ. Gitu kan. Entah itu di sini calung, misalnya malam minggu teh di Karangpawitan musik kolaborasi. Misalnya di Parbud ada wayang golek. Di belakang Kesdim misalnya ada topeng.
Karena kan di Karawang ini berbagai komunitas, kedanger ada, paguyuban topeng juga ada, paguyuban calung juga ada. Berbagai paguyuban seniman banyak di Karawang. Banyak kan. di Karawang. Cuman benturannya apa? Untuk melakukan kegiatan di sana, satu, prosedur perizinan kadang-kadang yang bikin rujit, menyita waktu. Iya. Terus keduanya tidak pernah ya siapa ya izin kia selesai dipahami. Oke, selesai dipahami, dijalankan, ditempuh prosesnya kudu kieu gitu kan, bayar jeung teu nama net gitu. Gitu kan. Dan yang keduanya kadang-kadang lamun aya kegiatan di sini, waduh Kang, ya kegiatan koordinasian ya. Oh iya benar. Nah ini akhirnya jadi kendala ya, jadi overcost. Jadi overcost jelas. Jadi harus ngaluarkeun urang teh dibayar hayang manggung di dieu teh pedawe ningali gedungna halus, hayang manggung di dieu gitu. Piraku urang kudu ngamen. Ya kan, kudu membawa sound system, kudu membawa pedang. Ngurunan repot amat gitu kan. Nah, orang teh hayang manggung di dieu. Kadang-kadang kalau kita ke sana, waduh. Ieu panitiana saya pimpinanana selalu ada oknum ya. Selalu ada oknum-oknum seperti itu. Nah, cik atuh gitu kan. Prioritas para seniman budayawan tuh akan melakukan kegiatan ini teh dia tuh itu sedang melalui proses. Bisa jadi ini koreksi kalau saya salah menyimpulkan ya. Bisa jadi mulai berkurangnya kegiatan-kegiatan kesenian dan budaya karena itu tadi. Ya, proses perizinan yang sulit. Pun ketika misalnya dapat perizinan ada aja hal-hal lain. Nah itu ya perizinan kita gampang, oke Wak, gak usah repot lah, perizinan udah selesai Wak, yang penting Wak kirimkan informasi seperti itu, oke Pak siap. Tapi di bawah-bawahnya. Nah tapi di bawahnya kadang-kadang naonan sih ya, iya kan. Padahal saya pelaku seni melakukan kegiatan ini adalah proses Pak. Betul. Padahal dalam rangka apa ya promosi gitu lah. Siapa tahu ada yang melestarikan supaya tidak hilang oleh zaman gitu kan. Nah, satu poin seperti itu. Dan kadang-kadang kan berbicaranya begini. Kita menampilkan kesenian calung. Ada anak menyatakan, "Ih seni naon sih nu kieu gini awi ditakolan." Dia kan taunya hanya belum kayak gitu. Iya kan? Oh ini teh seninya teh seni calung. Oh ini teh degung. Oh ini teh pop Sunda. Keur mah sponsor THC nya. Keur mah hese. Karena kegiatan seni. Karena kegiatan nu kitu. Ditambah ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi memang jadi mempersempit ruang gerak mereka untuk berkreasi sebetulnya ya. Akhirnya teh terbelenggu gitu teh. Jadi sorangan dulu. Ngan seukur ya kalau mau berbicara nasib seniman mah begini kan. Kadang-kadang kalau bulan Hapit mah seniman teh cari ketik. Pahit dah nu manggul. Nu manggil. Kan gitu. Gamelan ge nu manggul teh dari rumah we. Ya kadang-kadang kalau di bulan Hapit mah gamelan teh marurah Kang di jarwalan. Malah nu digadekeun cenah. Komo keur usum pandemi kamari mah. Oh, sedih lah. Wae ge ngajual goong jeung saragam. Iya, saya pernah di situ. Maksudnya mendapatkan informasi itu. Karena gini, pada akhirnya ketika ruang gerak mereka ini semakin sempit, ditambah biasanya kan mereka hidup dari misalnya hajatan ke hajatan. Ditambah lagi dengan berkembangan zaman, sekarang hajatan kebanyakan sewa atau menggunakan hiburan modern. Betul. Kermah ruang geraknya sempit, makin sempit, ditambah kurangnya peminat. Keur manggung di tempat hajatan ge aya wae Kang. Oknum mah. Oh gitu. 100.000, hayang 200.000 jadina Kang. Walah. Mending disawerkeun kabeh mah 200.000 teh. Ngan disawerkeun teh 30.000 we. 2.000-an unggul gitu ya. 2.000 balik. Aduh, sering kan kendala seperti itu. Nah itulah ya buat teman-teman, buat para pecinta akhirnya apa? Komo bari jeung ngaresekeun mah. Ya kan banyaklah teman-teman saya yang punya musik elektron atau organ tunggal. Jadi kendalanya seperti itu. Akhirnya di daerah tersebut di backlist termanggil hiburan ieu padahal mah hayang manggung keluarga nanti di dinya. Ya akhirnya keluar statement seperti itu. Ya mau nggak mau daek teu daek kudu daek.
Iya. Manggung gitu. Banyak tantangannya memang. Cuma sih kalau boleh saran, khususnya untuk para pegiat seni ya. Ini pemikiran nakal sih sebetulnya. Ya sebetulnya ini kisah nyata nih, saya kutip sedikit tentang perjalanan Nokia. Nokia kan zaman dulu wah super power, nggak ada yang ngalahin. Ya handphonenya seri ke seri itu pokoknya ini sampai akhirnya muncullah BlackBerry, Android dan lain sebagainya. Sehingga diakuisisi itu Nokia, kalah oleh zaman. Sampai waktu itu pimpinan tertingginya bilang kita tidak melakukan kesalahan, hanya zaman yang berubah begitu cepat. Ya, ini saya analogikan ke pegiat seni dan budaya ini, bisa jadi mereka tidak melakukan kesalahan. Tidak. Tetapi zamannya yang bergulir begitu cepat. Nah, sehingga maksud saya adalah kenapa tidak bermetamorfosa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Contoh, membuat channel YouTube seperti ini mungkin. Betul. Ya, dengan pentas di rumah sendiri dan lain sebagainya, kemudian semakin dikenal luas, bahkan bisa di seluruh dunia mengakses dan lain sebagainya, atau membuat platform media sosial apapun itu gitu kan, sebutlah yang itu ya, yang banyak yang joget-joget gitu, ketimbang joget-joget gitu kan dapat duit gitu kan, joget terbaru gue kayak menang duit gitu. Segala sesuatunya dengan dunia Android, malah kadang-kadang saya suka menyatakan, saya tahu selebritis Android gitu kan gitu ya. Iya. Banyak saya sering mengatakan seperti itu. Kan digitalisasi ini harus digunakan dengan baik. Sekarang begini, kembali kan kita lihat kepada SDM seniman itu sendiri. Ya. Satu, ada seniman bawaan. Oke. Ya kan, bapaknya seniman, ibunya seniman, resep ada seni. Turun temurun lah gitu ya. Turun temurun. Terus ada seniman yang ikut-ikutan awalnya. Ngilu ajak si eta manggung, gitu kan. Oh ya gini resep. Asalnya dari penonton. Terus ada yang dari formal, kemudian dari formal di belakangnya ada OHNN, SSN misalnya kan gitu. Karena formalnya di sana di bidangnya gitu. Karena ada akademisinya kan gitu. Ada tempatnya, ada kampusnya. Nah itu kan kadang-kadang seperti itu. Mereka kalau yang turunan itu kan kadang-kadang mentok untuk diajak proses metamorfosa tadi. Karena mungkin ada patsun kali ya. Ada patsunnya seperti itu kan kudu. Kadang-kadang ya saya sendiri juga gaptek sebetulnya dengan Android gitu. Yang saya suka nanyain, "Ieu kumaha carana mindahkeun ieu?" Gitu kan. Karena keur mah hiji diberi HP teh halus kacida teh. HP-na teh HP saringan lah mereka teh kudu ketokan heula suarana kana keluar. Jadi HP saringan teh. Ya, maksudnya kan maksud saya adalah iya, ketika zaman atau zamannya digital ini adalah zamannya kolaborasi. Betul. Jadi mereka itu mungkin bisa membuka peluang kolaborasi dengan anak-anak milenial atau Gen Z dan lain sebagainya yang melek digital, sehingga justru bisa melestarikan itu melalui industri digital gitu. Sebetulnya nggak ada matinya. Cuma ya balik lagi tadi kan ada patsun-patsun tertentu atau pattern atau apapun itulah yang memang kadang-kadang membuat ini sulit gitu ya, membuat sulit. Terakhir Wak, harapan nih dari YNN untuk seluruhnya, terutama pegiat seni dan budaya, terus pemerintah daerah dalam menangani pegiat-pegiat seni dan budaya ini sendiri gimana? Untuk para pegiat seni, terutama untuk para inohong ya. Inohong tuh ya mungkin orang yang lebih tinggi lagi dari tokoh-tokoh lah ya. Bukan tokoh ya, para peduli lah, ya. Gitu kan? Para peduli. Ya tolong jangan mengotak-ngotakkan para seniman. Ya kan? Ya seniman pada sebetulnya diajakkan latihan dibayar saanu ge narima keneh. Dapat panggilan saanu dah karena butuh. Gitu. Nah itulah. Terus ya buat segala sesuatunya tolong fasilitasi. Ya kan? Tidak hanya sekedar ya sok saya fasilitasi, saya bantu, ayo. Bari jeung teu ngadorong sesungguhnya gitu. Nggak ada follow up selanjutnya gitu. Follow up selanjutnya gitu.
ya keinginan kawan-kawan kami masih butuh orang yang betul-betul peduli. Ya mudah-mudahan Kerawang ke depan buat para seniman, budayawan ya kita udah tahu ya, yang begitu benar-benar cinta karena seniman, karena budayawan teh udah nampak sok sahasi gitu ya. Mari kita rojong kan gitu ya. Nanti ke depannya kita benahi, ayo kita barengan gitu kan, kita bersama-sama dalam satu sistem, jangan pacorokokon mungkin. So kan urusep karena seni calung, urusep karena seni jaipong, topeng. Nanti dalam satu kumpulan kita barengan. Ya topeng manggungna di dia, calung di dia, nanti rotasi lagi. Yang saya katakan tadi, banyak tempat di Karawang untuk melakukan apresiasi seni. Gitu kan. Banyak karya-karya mereka, banyak karya-karya teman-teman saya juga pengen sebetulnya dipamerkeun teh gitu kan. Karena ya ruangnya di mana? Ya memang dari waktu mah ada aya wae kan, ruangnya perlu di mana gitu. Sok anu boga ruang bere atuh gitu. Memang seni mah kan untuk dipertunjukkan. Makanya seni pertunjukan. Karena seni mah buat ditonton. Ya buat dilihat gitu. Nah, akan punah nanti seniman akan punah. Iya, kalau nggak ada yang lihat ya punah. Karena tidak dinikmati. Luar biasa, WNN, terima kasih banyak waktunya, banyak informasi, banyak ilmu buat saya. Khususnya banyak hal yang baru saya tahu, karena sejatinya setiap saya bincang di meja ini saya berusaha menjadikan diri ini gelas kosong nih, Pak. Ameh keisian. Keisianna komo kan kudu manfaat mah gitu kan. Poinnya, prosesnya bersilaturahmi. Betul. Sanajan di Jumantara. Betul. Titik temu tempat silaturahmi. Biasa. Ya, titik temu itu memang punya sakralitas sendiri itu. Harus dipertemukan. Iya. Kan gitu. Jangan titik akhirnya tidak terisi. Mau diberi nilai itu sih. Namun titik unggul mah kadang-kadang diisi ge jawaban ngaco misalnya. Jadi akan lain. Mau menang hadiah. Titik temu itu tidak adalah puncak. Puncaknya dari apa? Habluminanas, silaturahmi. Bisa lah ya. Karena habluminanas, karena habluminallah. Jadi silaturahmi heula jeung papada. Karena begini, Akang punya ilmu 7, saya punya ilmu 6. Dengan di titik temu yang tadinya 6 saya bertambah jadi 7 kan. Akang bertambah jadi 8. Betul. Karena silaturahmi. Betul. Banyak pengusaha muda, banyak para investor muda meninggal karena tidak pernah melakukan silaturahmi. Iya. Urang di dieu peuting. Jerok lah mangkat isuk-isuk balik peuting tetangga geus sare. Dibere ngajadwal ronda ditaka hansip jeung satpam. Melaan mayar. Padahal mah di tempatnya ronda teh da maling lebih pinter daripada nu ngaronda. Kan itu minimal di tempatnya ronda, di tempat siskambling teh hayu tempat beraspirasi. Iya kan? Tempat melakukan habluminanas. Betul. Batan sore. Aing mah cenah mending mayar we. Iya kan? Iya. Ya karena apa? Karena waktu silaturahmi akhirnya we. Komo ngalah duit sepi, Wak. Sepi. Ngalah duit nafsu, nu nagihna dokter. Sepi karena gini. Kata orang-orang yang sukses di luar sana, ketika sudah mencapai puncak itu sepi, Wak. Karena di puncak mau bisa babarengan. Cek saha? Iya, hidupnya sendiri. Di puncak rame nama. Giliran orang bahas filosofinya. Ya semua beres sih, Wak. Di puncak rame. Anak saya enggak baru. Rame dulu kayak gitunya. Emang kamari ka puncak teh sepi. Aya nampak ka mana? Puncak piramid. Iya kan? Titik top tertinggi. Nah, titik top tertinggi selesai. Sepi. Kalau di titik temu rame. Titik temu mah rame. Kalau di puncak rame. Kalau di titik temu luar biasa. Siap. Asik deh. Silakan, Pak. Terima kasih banyak WNN, sehat-sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan selalu dilancarkan semua aktivitasnya. Rahayu WNN. Terima kasih juga untuk semua kru yang bertugas.
Nanti kita akan kembali lagi menyambung cerita dan menginspirasi harapan di Titik Temu.